فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apakah kita di 122? Iya. Samarin 121. Baik, kita masuk ke muka surat 121 dari pembahasan fikih. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang datang berikut ini. Kam adadu takbirati fi raka'atil ula ba'da takbiratil ihram. Ya, berapa bilangan takbir setelah takbiratul ihram di rakaat pertama? 7 apa? 7 kali. Iya, 7 kali. Tayyib. Yang kedua, kam adadu takbirati fi raka'atis saniyah. Siapa? Muhammad di rakaat kedua? Iya, 5 kali ditambah dengan takbiratul intiqal. Tayyib. Yang ketiga, halil khutbatu qabla shalah am ba'da shalah. Khutbah itu sebelum sholat atau setelah sholat? Siapa? Ahmad kah? Ya. Iya, setelah sholat. Khutbah raya setelah sholat. Sholatnya wajib, tapi menghadiri khutbahnya mustahab. Yang keempat, hal yas'adul imamu lil khutbah alal mimbar. Apakah imam naik ke atas mimbar ketika hendak berkhutbah? Apa? Iya, tak perlu pakai mimbar dalam khutbah raya itu, tidak disunahkan untuk mimbarnya dibawa pergi ke tanah lapang. Yang kelima, aina tusalla sholatul idain. Di mana sholat raya itu dikerjakan? Zaid boleh ikut. Sholat hari raya dikerjakan di mana? Iya, di lapangan tentunya. Iya. Mustahabnya di tanah lapang. Sekarang masuk ke muka surat 122. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsus salis. Pelajaran yang ketiga, sunanul idain, sunnah-sunnah di dalam hari raya. Ma yustahabbu fi'luhu fil idain. Apa yang disukai untuk dikerjakan pada waktu sholat, pada waktu hari raya. Assalamualaikum. Yang pertama, al-ghuslu yaumal id, mandi pada hari raya. Wa qad sabata hadza min fi'li sahabah radhiyallahu anhum. Ini telah pasti dari perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Qala Nafi' rahimahullah, Abu Abdullah Nafi' al-Madani, maula dari Abdullah bin Umar. Ya, beliau murid terbaik ya, asbatun nasfi ibni Umar. Anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yaghtasilu yaumal fitr. Beliau biasa mandi pada waktu hari raya. Qabla ayyaghduwa ilal musalla, sebelum berangkat ke tempat sholat. Iya, ini mustahab. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi memerintahkan itu. Tapi ini mustahab. Sebagian ulama mengkiaskan kepada Idun Usbu'i, hari raya yang setiap 7 hari sekali itu. Kira-kira yang jawab siapa? Solihin. Hari raya yang 7 hari sekali hari apa itu? Iya, hari Jumat itu. Dikiaskan ke situ. Tentang disyariatkannya mandi Jumat. Walaupun kalau untuk hari raya, untuk yang Jumat memang diperselisihkan, sangat diperselisihkan, mustahab atau wajib, tapi minimal mustahab. Maka yang
Idun Sanawi, hari raya tahunan juga seperti itu. Yang kedua, at-tatayyub lirijal, yaitu berwangi-wangi untuk para lelaki. Fi dzihabi lil id, ketika berangkat ke hari raya itu. Maksudnya adalah berangkat ke musallal id. Dikiaskan kepada Jumat. Amal mar'ah fa yahrumu 'alaiha tatayyub. Adapun wanita maka dia diharamkan berwangi-wangi indal khuruji lil id au ghairi, ketika hari raya ataupun yang lainnya. Kalau keluar boleh pakai minyak wangi, tetapi yang apa itu zahara launuhu wa khafiyat rihu, warnanya nampak tetapi aromanya yang samar-samar untuk wanita. Yang diperbolehkan macam itu. Kemudian yang ketiga, ayyakula tamaratin qabla khurujihi ilal musalla fi Idul Fitr, yaitu memakan kurma. Tamarat ini menggunakan pola apa? Jam'ul qillah, yaitu sedikit, bukan tumur. Bukan makan lebih dari 10, tapi sedikit aja, mungkin 3 atau sampai 9 tamarat. Beberapa butir kurma sebelum keluar ke musalla pada Idul Fitri. Wal afdal antakuna witron, ya, yang lebih utama adalah witr. Thayyib. Li hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpagi-pagi yaumal fitr, ghoda yaghdu, berpagi-pagi. Boleh juga ghoda yaghdu adalah mutlaqul intilaq, yaitu berangkat pada hari Idul Fitri itu, hatta yakula tamarat, sehingga beliau memakan beberapa butir kurma. Akhrajahul Bukhari. Hikmahnya apa? Sebelah sini yang belum menjawab siapa berarti? Apa hikmahnya memakan kurma pada waktu hari Idul Fitri? Apakah yang menjawab siapa? Yang macam ada yang belum tadi ya? Siapa yang belum ya? Kira-kira Dzulqarnain boleh menjawab tak? Kira-kira kenapa disunnahkan pada waktu sebelum sholat raya itu, ketika keluar rumah atau sebelum keluar rumah, disunnahkan makan kurma dulu? Sudah pernah dengar? Solihin coba, boleh? Apa vitamin apa tadi? Hari pertama Idul Fitri, yang keras telinga tak kuat. Hari pertama berbuka, boleh dikatakan demikian untuk menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya Idul Fitri itu bukan untuk puasa, ya, haram berpuasa. Jangan sampai orang berlebihan dalam berpuasa sehingga Idul Fitri pun tetap berpuasa. Sama saja puasa wajib, yaitu Ramadan, dan itu sudah habis. Ataupun niatnya adalah puasa Daud atau puasa yang lain, tidak boleh untuk berpuasa di hari itu. Maka Nabi mencontohkan untuk makan. Apakah tak cukup untuk Nabi mengatakan jangan puasa tanpa perlu Nabi makan? Terkadang orang boleh mengatakan, ya memang Nabi bilang jangan puasa, tapi sekedar biar karena kasihan sama kami, padahal Nabi mungkin puasa juga. Maka Nabi mencontohkan betul-betul beliau sendiri tidak berpuasa, biar orang tidak menyangka-nyangka. Ini adalah untuk Idul Fitrinya. Sebelum berangkat maka makan. Apakah wajib kurma? Tidak ada dalil yang mengatakan wajib. Apakah kalau tidak makan berdosa? Dosa tak? Tidak. Nabi sekedar mencontohkan, tidak sampai mewajibkan makan sebelum berangkat. Amma fi Idul Adha, adapun di dalam Idul Adha, fal afdal, maka yang lebih utama, liman arada ayyudhhiya yaumal id, untuk orang yang ingin menyembelih pada hari raya. Hari raya berarti tarikh berapa?
Sama berarti halif aja halif. Idul Adha berarti tarikh berapa? 10 apa? Bulan-bulan apa? 10 bulan? Apa? Muharram, Safar. Iya, Dzulhijjahnya ya, Dzulhijjah. Tayyib. Itu yang tarikh 10. Alla ya'kula hatta yarji'a minal musalla. Sehinggalah dia, yaitu dia disunahkan tidak makan sehinggalah dia pulang dari musalla. Tapi tarikh 10 ya. Boleh tak untuk menyembelih di tarikh 13? Boleh tak? Boleh tak 13 Dzulhijjah menyembelih kurban? Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena 13 adalah tarikh apa? Oh, bukan Arafah, itu terlambat dan sepi di sana. Apa? Tarikh 13 berarti apa? Iya, dipanggil apa? Syirik. Tasyrik. Ya dipanggil tasyrik. Boleh menyembelih di hari tasyrik. Cuma kalau tak makan selama 3 hari, letih juga perut tuh. Makanya dikatakan di sini Yaumal Id, hari rayanya yaitu tarikh 10. Kalau niatnya menyembelih tarikh 13 boleh. Tapi apakah tak makan? Makan, tak masalah, makan dulu. 10, 11, 12 makan tak mengapa. Baik, 13 pun makan. Cuma untuk yang ingin menyembelih pada hari pertama Idul Adha yaitu 10 Dzulhijjah, disunahkan untuk jangan makan dulu. Sehinggalah nanti dia pulang menyembelih, makan dari hasil sembelihan itu. Fayaqula min udhiyatih. Kemudian dia makan dari apa yang dia sembelih itu. Gimana kalau menyembelihnya petang-petang? Lapar bang, pagi sampai petang. Ini sunahnya aja, tidak sampai wajib. Tidak sampai bahkan dikatakan haram makan. Boleh, tak masalah. Yang ingin makan cepat tidak mengapa. Terutama kalau orang di sini mungkin menyembelihnya dan masaknya agak lama. Kalau di Yaman cepat sekali mereka di dalam menyembelih kemudian menguliti cepat sekali. Baik. Sama aja kambing atau onta cepat sekali mereka. Sehingga untuk menikmati hasil masakan itu cepat. Kemudian wa illam yakun lahu udhiyah, jika dia tidak memiliki hewan kurban, akala insya'a qabla khuruji, jika dia menghendaki boleh makan sebelum keluar ke hari raya itu. Dan ini godaannya besar kan memang kalau tidak makan. Gimana tak makan? Di rumah banyak makanan sedap-sedap, makanan raya. Jelas tergoda terutama kanak-kanak. Boleh aja makan, tidak masalah. Li hadis Buraidah Ibnul Hasib radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana la yahruju yaumal fitr. Ini lafaz qalanya ini paling itu ya mestinya tidak perlu disebutkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yahruju yaumal fitr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak keluar pada waktu Idul Fitri. Coba Firdaus saja. Idul Fitri berarti tarikh berapa? Idul Fitri satu apa? Satu apa? Bulannya bulan apa? Bulan 5. Itu terlalu cepat. Ayo bulan Syawal. Hatta yakul, ya beliau tidak keluar pada waktu Idul Fitri itu sehinggalah beliau makan. Untuk menunjukkan ini adalah sudah bukan lagi masa untuk berpuasa. Wa kana la yakulu yauman nahar, dan beliau biasa untuk tidak makan pada waktu Idul Adha hatta yarji, sehinggalah beliau pulang. Akhrajahu Ibnu Majah, iya. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Sunnah yang keempat, ar-rabi'ah, ayyahruja ilal id, keluar ke tempat musalla id itu masyian, dengan berjalan kaki. Wa alaihi sakinatu wal waqar, dengan apa? Tenang, dengan kewibawaan. Ya tak perlu berlari-lari, tak perlu melompat-lompat, apalagi main parkour, tak perlu. Atau bergayut-gayut di antar pokok ke pokok yang lain. Mentang-mentang kita di tepi hutan banyak pokok, lewat pokok aja bang. Tak perlu, jalan baik-baik aja, tenang. Ini untuk ibadah
di waktu hari raya. Adapun kalau setelah sholat hari raya dan sebagainya ingin naik gunung boleh. Biasa dulu di Damat orang pada naik gunung, menyembelihnya di atas. Kasihan kambingnya itu, untuk dikorbankan harus jalan naik gunung dia, ditarik. Boleh, masalah boleh. Untuk bersenang-senang naik gunung tidak masalah. Nanti masak-masak di gunung. Tapi untuk berangkat ke sholat raya berjalan kaki baik-baik saja, jalan biasa, tidak perlu susah payah. Apakah boleh naik kendaraan? Masalah boleh, cuma sunnahnya berjalan kaki. Tapi kalau misalkan tempatnya jauh, tak apa, pakai kendaraan, tidak masalah itu. Assalamualaikum. Qal waqad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal id. Telah pasti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar ke musallal id masyian, dengan berjalan kaki. Wa ya'udu masyian, kembalinya juga berjalan kaki. Baik. Apakah boleh pakai alas kaki? Boleh tak? Boleh aja, kenapa tak boleh? Walaupun hadisnya ma'ruf, Nabi mengatakan inta ilu, pakailah sandal. Fa inna ahadakum lam yazal raqiban man ta'al, karena salah seorang dari kalian senantiasa berkendara selama dia itu memakai alas kaki. Ini di luar pembahasan itu. Hadisnya sahih, yaitu kalau orang memakai alas kaki, pakai kasut, slipper, sandal, itu dianggap berkendara. Tapi jelas bukan ini pembahasannya. Tapi betul-betul kendaraan yang dimaksudkan. Yang penting jaga adab-adab. Jangan berangkat pakai alas kaki hijau, balik alas kakinya merah. Wah, entah dapat dari mana itu. Mencuri milik orang, tak boleh. Itu dosa besar, mencuri. Kemudian sunnah yang al-khamisah, yang kelima. Ayat haba ilal musalla, berangkat ke musalla, min tariq, dari suatu jalan. Wa yarji'a min tariqin akhar, dan kembali dari jalan yang lain. Kalau memang ada dua jalur, lewat sana nanti balik lewat sana. Nah, itu sunnahnya demikian. Apa hikmahnya? Diperselisihkan oleh para ulama. Ini dibahas panjang lebar oleh Imam Syaukani dalam Nailul Autar dan juga Al-Hafidz sebelumnya tentunya di dalam Fathul Bari. Sebagian ulama mengatakan yaitu untuk menebarkan berkah. Karena berangkatnya itu dengan bertakbir, tahmid dan seterusnya. Walaupun pulang tidak lagi takbir seperti yang tadi, tapi Nabi senantiasa berzikir dalam seluruh keadaan. Maka kata sebagian ulama ini untuk menebarkan berkah. Berkah di jalan pertama dan juga berkah di jalan kedua. Yang lain mengatakan untuk menebarkan kegembiraan. Jadi bukan hanya yang bergembira yang di jalur itu, jalur yang lain juga turut bergembira. Baik yang sedang di jalan ataupun yang di rumah-rumah yang dilewati itu, orang yang mungkin berhalangan tidak ikut ke musholal id, mereka ikut gembira karena rombongan muslimin lewat situ juga. Yang lain mengatakan hikmahnya adalah untuk menampakkan kekuatan Islam, terutama di Madinah masih ada orang Yahudi dan sebagainya atau munafikun, mereka mencari-cari kelemahan muslimin. Nampak di berbagai jalan muslimin jalan banyak-banyak. Ini untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin dan seterusnya. Baik. Kata sebagian ulama, mungkin saja semua hikmah itu semuanya juga diniatkan oleh Nabi, bukan hanya satu hikmah. Memilih jalan yang ini, kemudian balik lewat jalan yang lain. Kemudian as-sadisah, sunnah yang ke-6. Tadi ada yang itu. Belum itu ya, kita baca hadisnya. Masih yang kelima berarti. Li hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari qol kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada hari raya, ini umum, Idul Fitri, demikian pula Idul Adha, khalafat tariqa. Beliau khalafa, yaitu membuat jalan itu mukhtalifain, berlainan. Berangkat dari sini, pulang dari sana, dan seterusnya. Gimana masuk rumahnya, Bang? Apakah wajib cari pintu kedua? Tidak wajib itu. Hatta jalan yang tadi pun tidak sampai wajib. Mudahnya saja, cari yang mudah. Jangan lewat tingkap masuknya, lewat jendela. Bukan sampai seperti itu. Ya? Apa?
khalafa yaitu menjadikan jalan itu mukhtalifain, berlainan. Baik. Akhrajahul Bukhari. Kita habiskan muka surat ini sekalian. As-sadisah, sunnah yang keenam di hari raya, yustahabbu lil ma'mum, disunahkan untuk makmum at-takbiru ilal musalla yaumal id, bertakbir ke musalla, yaitu ketika berangkat ke tanah lapang itu bertakbir yaumal id pada waktu hari raya ba'da sholati subuh, setelah sholat subuh. Amal imam, adapun imam, fayustahabbu lahu ayyata akhar, disunahkan untuk dia yaitu agak berlambat-lambat, jangan selesai subuh langsung keluar, kasihan orang lain yang nanti tertinggal, terutama yang belum mengeluarkan zakat fitri. Nah, biarkan mereka mengeluarkan zakat fitri yang hari sebelumnya belum mengeluarkan. Ila waqti sholat, ya, mengakhirkan hingga tiba waktu sholat. Waktu sholatnya sekarang siapa yang perlu ditanya ya? Naufal, waktu sholat hari raya waktu apa? Iya, waktu sholat duha, tamam. Waktu sholat duha hingga bila? Iya, sebelum matahari tepat di tengah. Baik. Sebelum selesainya waktu duha. Mana tadi kita? Ayo. Kemudian li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan yang demikian itu tadi. Yaitu imam berlambat-lambat sedikit. Adapun untuk takbir, para ulama berselisih pendapat tentang masalah Idul Fitri itu, apakah takbirnya memang sunnahnya hanya setelah subuh, ataukah boleh sejak terbenam matahari akhir Ramadan? Kalau Imam Syafi'i dan Jumhur mengatakan sejak terbenam matahari, yaitu berakhirnya Ramadan. Berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum. Alal khilaf tentang lamnya di sini, apakah lamut ta'lil ataukah lamul amr? Kalau lamul amr jelas sekali, hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan itu. Kemudian dan hendaknya kalian bertakbir, menunjukkan setelah bilangan Ramadan habisnya Ramadan bila terbenam matahari. Nah, diperintahkan untuk bertakbir. Dan ini pendapat yang kuat sekali. Pendapat kedua mengatakan yaitu setelah sholat subuh. Baik. Melihat dari beberapa praktik Nabi. Nah, masalah dua-duanya karena kata Ibnu Hajar, praktek Nabi itu fi'il Nabi tidak menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan mustahab. Nah, mustahabnya adalah ketika selesai sholat subuh. Bukan berarti sebelum sholat subuh berarti terlarang. Baik. Apalagi ayat telah mengisyaratkan ke situ, menunjukkan barang siapa bertakbir begitu masuk waktu maghrib, ini pun bagus insya Allah, tidak masalah. Dan dua-duanya diamalkan. Ya. Habis raya haji. Sholat fardu yang mana? Maksudnya habis raya haji, maksudnya habis 10 atau 13? Maksudnya? Kalau yang raya haji betul, sehingga selesai tasyrik. Betul, iya selesai tasyrik. Selama 13, hingga mencapai apa? 13, akhir 13 itu, ya disunahkan takbir. Sebagaimana dalam hadis Ibni Umar dan lain-lain. Di Musannaf Abdul Razzaq disebutkan, jadi selama 4 hari takbir terus, istilahnya banyak bertakbir. 4 hari raya itu, bahkan ya tentunya Arafah juga ya. Ya untuk hari Idul Adha panjang masa ibadahnya, masa takbirnya itu, takbir Id. Karena Idnya sendiri panjang. Apakah selalu yaitu setelah sholat fardu? Umum, ini kata para ulama umum, walaupun sebagian mengatakan selesai sholat fardu juga, tapi umum, tidak wajib menunggu selesai sholat. Sebelum sholat pun bertakbir baik. Kita sampai mana? Yang ketujuh, as-sabi'ah ayyukabbira fi tariqihi ila musallal id, bertakbir
di perjalanannya itu ke musallal Id, wa yarfa'a sautahu bit takbir, mengeraskan suaranya dengan takbir, sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah dan lain-lain itu. Para sahabat dan tabi'in biasa mereka takbir. Bahkan apa? Sehinggalah pasar-pasar juga bergemuruh dengan takbir. Tidak seperti sekarang ya. Pasar-pasar malah jadi musik hari raya, naudzubillah. Awal Ramadan pun sudah itu ya. Telah usai Ramadan, baru awal Ramadan. Ya, awal Ramadan sudah bilang telah usai Ramadan, macam mana itu? Lagu yang salah dari awal sampai akhir. Kemudian yang ke-8, Allah yahmilas silah, tidak membawa senjata fi yaumil id, pada waktu hari raya, li'annahu manhiyun an, karena itu terlarang, ya dikhawatirkan nanti menimbulkan bahaya, terutama senjata api kan, itu sangat berbahaya. Ini hadisnya adalah hadis Ibni Umar, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walaupun sebagian ulama mengatakan tatkala senjata itu bagian dari zinah, perhiasan, maka boleh. Dan itu yang dipraktekkan di Yaman. Sana kan bebas senjata. Jadi waktu hari raya malah cantik-cantik senjatanya tuh. Cuma ya tak ada lah yang sampai bawa kereta kebal. Tapi memang mereka punya senjata baru-baru setiap kali raya. Anaknya pun dibelikan. Yang penting hati-hati karena bahaya, namanya senjata bahaya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.